Hi there, welcome back to English with Erin. Today I'm gonna talking to you about SPOC. Itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia SPOK, unsur kalimat. Saya yakin kalian sudah mempelajari SPOK dari SD. Dan ini hanya untuk mengingat kembali atau remembering material yang sudah kalian dapatkan saat waktu SD dulu. Oke, what is a sentence? Kalimat. Kalimat itu merupakan apa? Kombinasi dari dua atau lebih kata-kata, baik secara oral, ucapan, maupun written, tertulis. Jadi, yang dari ucapan ataupun tertulis itu kalimat. Nah, ini ada satuan bahasa. Satuan bahasa yang pertama itu yang paling kecil biasanya huruf ya. Huruf, terus kata, frasa, klausa, sama kalimat. Tapi karena huruf kalian sudah tahu, dalam bahasa Inggris itu alfabet. Kalau dalam bahasa Indonesia itu huruf. Kita mau pelajari dulu tentang word, kata. Kalau kalian mencari kata-kata yang banyak sekali itu bisa kalian buka kamus besar bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa Inggris. Jadi kalau kata itu bisa merupakan kata kerja, kata benda, nouns, kata sifat, adjectives, and, dan juga kata keterangan, adverbs. Kalau verb atau kata kerja itu kan bisa misalnya menyanyi, menari, membeli. Kalau kata benda, nouns itu bisa orang, bisa berupa binatang, bisa berupa benda, bisa berupa tumbuhan. Kalau adjectives itu kata sifat, bisa contohnya cantik, baik hati, menarik. Kalau adverbs, kata keterangan itu bisa dengan indah, dengan cepat, dengan pelan. Nah, kalau frasa gimana? Frasa itu kumpulan dari kata-kata yang juga mempunyai arti khusus. Hanya satu arti khusus. That pretty girl, contohnya di sini gadis cantik itu. Jadi kan kalian bisa memaknai ya gadis cantik itu. Terus is buying, membeli. A new book, sebuah buku baru. Terus klausa. Klausa itu juga kumpulan dari kata-kata. At least paling sedikit itu terdiri dari orang dan juga kata kerjanya ngapain. Nah, di sini contohnya you have to go, kamu harus pergi. Tahu ya bedanya ya frasa dan klausa itu apa? Kalau tadi frasa kan misalnya hanya orang-orang aja, kata benda benda aja, kata kerja aja, terus kata sifat aja. Kayak theoretical itu kata benda, displaying itu kata dari kata kerja, a new book itu dari kata benda juga. Tapi kalau di klausa itu bisa ada dua paling sedikit, orangnya sama pekerjaannya ngapain. Di sini you have to go, kamu harus pergi. Karena ya terdiri dari beberapa kata. How about sentence atau kalimat? Kalimat itu juga kumpulan dari beberapa kata, tapi yang kalian perlu tandai bahwa kalimat itu berbeda dengan klausa. Kalau kalimat itu bisa terdiri dari beberapa klausa. Bisa 2 atau 3 klausa. Nanti penghubungnya bisa menggunakan dan, tapi, seperti itu.
Misalnya, kamu harus pergi, tapi datang lagi jam segini ya. Nah, itu kan ada beberapa klausa. Kalau yang sentence itu, jadi kalimatnya utuh. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, itu kan kalian membuat kalimat itu awalannya harus menggunakan capital letter, diawali huruf besar, terus diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda seru, tanda tanya. Nah, itu kalimat yang lengkap. Beda ya, kalau sama klausa itu tidak perlu menggunakan huruf besar dan juga tanda baca. Ayo, sekarang kita mempelajari mengenai SPOK-nya sendiri. Untuk mempermudah kalian, saya bantu menggunakan contoh kalimat. Jadi ada unsur kalimat kan tadi ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan pelengkap atau keterangan. Nah, kalau subjek sendiri itu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan, yang jadi pelakunya siapa, pelaku dalam kalimat tersebut. Kalau di sini kan contoh kalimatnya Budi membeli sebuah pensil di pasar Johar. Nah, pelakunya siapa? Yang membeli itu siapa? Budi. Nah, kalau predikat itu merupakan uh, kata kerjanya, bisa berupa kata kerjanya. Nah, si Budi ngapain? Si Budi itu membeli. Nah, predikatnya adalah membeli atau buys dalam bahasa Inggris. Terus membeli apa? Membeli pensil. Nah, pensilnya itu yang dibeli merupakan objek. Jadi kalau objek itu adalah the thing that is affected, yang dipengaruhi dari perilaku pelaku. Jadi ada yang dikenai dari kegiatan membeli itu siapa. Ini kan pensil. Nah, kalau yang komplement atau juga ejeng itu apa? Komplement itu kalau dalam bahasa Indonesia pelengkap, ejeng itu keterangan. Nah, biasanya untuk melengkapi arti dari kalimat tersebut. Di sini kan contohnya Budi membeli pensil di pasar Johar. Nah, pasar Johar itu merupakan ajang atau keterangan tempatnya. Sebenarnya ada perbedaan ya dengan komplement atau ajang itu, artinya itu beda. Kalau ajang itu keterangan, jadi kalau kalimat tanpa keterangan itu kan nggak masalah, tetap akan menjadi sebuah kalimat. Jadi Budi membeli pensil titik itu kan bisa. Budi membeli pensil titik kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya komplement itu kalau tanpa komplement itu kalimatnya nggak jadi. Misalnya, saya menghadiahi ibu sebuah topi. Nah, sebuah topinya itu penting kalau dalam kalimat, bukan hanya sebagai keterangan tapi penting. Menghadiahi apa? Kan nggak tahu. Nah, menghadiahi topi. Nah, itu merupakan pelengkap. Yuk, sekarang kita mengidentifikasi kalimat ini. Jonas drives a new car. Merupakan subjek mana? Oke, Jonas merupakan subjek, drives merupakan predikat, a new car merupakan objek. How about this one? Sarah is a good student. Yang merupakan subjek, predikat, dan komplement atau bahkan
apa namanya keterangan itu ada nggak. Dalam kalimat ini Sarah itu subjek, predikatnya itu adalah is, adalah, a good student itu pelengkap. Nah, coba ya kalian perhatikan ya. Jadi kalau kalian menemukan kata to be, is, am atau are itu bisa merupakan predikatnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya Sarah adalah seorang murid yang baik. Nah, Sarah itu subjeknya, adalahnya itu merupakan predikatnya. A good student itu komplement pelengkapnya. Bukan merupakan objek ya, tapi komplement. Kan nggak bisa kalimatnya hanya Sarah adalah, kan tidak bisa. Jadi harus menggunakan pelengkap. Pelengkapnya itu adalah seorang murid yang baik. Oke, di sini ada 3 contoh. Kita identifikasi bareng-bareng ya. Yang pertama ada John walk to the mall. John berjalan ke mall. Merupakan subjek mana? Ya, John. Merupakan predikatnya walk. Ya, berjalan. Merupakan objeknya ya to the mall. Salah. Kalau tadi itu walk itu predikatnya, to the mall, ke mallnya itu merupakan pelengkap. Coba dirasakan. Kalau John berjalan aja, itu kan kalimatnya terasa kurang. Jadi harus berjalan kemana? Ke mall. Nah, ke mallnya itu merupakan pelengkap. Terus contoh kedua, Pierce looks ill. Yang merupakan subjeknya Pierce. Yang merupakan verbnya atau kata predikatnya mana? Looks, yes. Ill, sakit, terlihat sakit, berarti yang merupakan apa ini? Pierce terlihat sakit. Nah, sakitnya itu merupakan pelengkap juga. Kan tidak bisa Pierce terlihat tok titik, kan tidak bisa. Jadi terlihat sakit. Sakitnya itu merupakan pelengkap. Nomor ketiga, Isabel experimented with her pens. Isabel subjeknya, experimentednya itu predikatnya, with her pens itu adalah pelengkap. Tanpa with her pens itu kalimatnya ambigu, nggak jelas. Nah, Isabel bereksperimen. Bereksperimen apa? Bereksperimen dengan lukisan gambar-gambarnya. Gitu. Udah paham ya? Okay, I think that's all. Thank you so much for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.